Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini adalah contoh skema ya. Contoh skenario dari skema teknisi mudah jaringan komputer. Baik, di dalam skema ini atau di dalam diagram ini ya, Anda diminta untuk membuat sebuah jaringan VLAN. Jaringan VLAN ini jika Anda memang masih perlu membaca atau melihat fungsi dan manfaatnya, silakan dipelajari terlebih dahulu ya, di artikel-artikel atau di video-video yang banyak tersebar di internet. Baik, di sini kita akan menggunakan router dan switch untuk mengkonfigurasi VLAN. Yang pertama adalah di router dulu ya. Di dalam router ini ada beberapa interface, dan yang kita gunakan interface-nya adalah interface fast Ethernet 0/0 atau 0/0. Nah, di dalam VLAN di dalam interface 0/0 ini, maka nanti kita akan membuat dua buah VLAN. Ya, berarti 0/0.10 dan 0/0.20. Untuk yang 10 ya, kita untuk VLAN 10 nanti kita akan tambahkan IP 192.168.10.1. Kemudian untuk yang VLAN 20 adalah 192.108.20.1. Nah, dan di tambahan di dalam router ini, setelah kita mengkonfigurasi VLAN dan menambahkan IP, kita juga akan mengkonfigurasi DHCP untuk masing-masing VLAN-nya. Sehingga nanti komputer-komputer yang ada di bawahnya ini otomatis mendapatkan IP dari router ya, sesuai dengan VLAN-nya. Nah, hanya itu saja yang ada di konfigurasi di router. Kemudian untuk yang di switch, nanti di sini kita akan menggunakan switch. Switchnya modelnya boleh bebas sebenarnya ya, tidak mesti harus sesuai dengan yang tertulis. Kemudian nanti di switch yang pertama ini, yaitu di port 1 atau VA0/1, ini nanti dijadikan terang ya, karena dia akan menerima beberapa VLAN ya, dari router. Kemudian di port 2-nya digunakan untuk terhubung ke switch 2, yaitu menggunakan kabel cross ya, yang putus-putus ini adalah kabel cross. Kemudian di port 3-nya ini ke PC 1 dan port 4-nya ke PC 2. Untuk di switch, pertama kita harus mengkonfigurasi port 1-nya itu menjadi terang. Port 2 juga kita konfigurasi jadi terang. Kemudian port 3 kita konfigurasi menjadi akses, yaitu kita konfigurasi VLAN untuk akses VLAN 10 di port 3. Dan di port 4 ini adalah VLAN 20. Kemudian nanti di PC 1, karena dia menggunakan VLAN 10, maka dia nanti akan mendapatkan IP secara otomatis dari VLAN 10 dari router ya. IP-nya otomatis 192.168.10.2. Atau nanti jika dapat IP berapapun nanti ini juga tidak masalah. Dan karena di PC 2 ini menggunakan kabel yang terkoneksi ke port 4 pada switch, di mana port 4 itu adalah VLAN 20, nanti disetting ke VLAN 20 ya, akses VLAN 20 begitu. Nah, otomatis dia nanti akan mendapatkan IP sesuai dengan dari routernya ya. Nanti saya akan berikan contohnya di paket tracer. Kemudian di port 2, di port 1-nya di switch 2 di port 1-nya ini juga terang, jadi sama terang. Kemudian di port 2 di switch yang kedua, yang port 2-nya ini kita konfigurasi atau kita setting VLAN 10 untuk PC 3, sehingga PC 3 juga mengikuti VLAN 10, dia mengikuti IP yang ada di router VLAN 10. Dan untuk di switch kedua ini yang di port ketiga ya, ini bukan terang, tetap ini VLAN akses, dan kita jadikan dia VLAN akses 20 ya.
cuman dia tidak langsung ke PC, tapi dia ke access point dulu ya. Access point-nya nanti untuk SSID atau nama WiFi-nya di setting nama masing-masing, nama kita masing-masing. Kemudian di bawahnya yang terkoneksi adalah laptop atau gadget ya yang menggunakan wireless. Nah, sehingga nanti karena dia sudah menggunakan VLAN 20, maka otomatis dia akan otomatis IP-nya dapat IP 192.168.20.3. Ya, intinya 20-nya ya. Nanti apakah tidak 3 atau IP 4 atau 5 itu bebas. Nah, ini adalah konfigurasinya. Kemudian nanti untuk pengujiannya adalah bagaimana koneksi atau ping dari PC 1 ke PC 3 atau dari PC 1 ke router. Nah, bisa juga nanti dari PC 2 ke PC 4 ya. Ping PC 2 ke PC 4 atau PC 2 ke router. Dan bisa juga nanti saat diuji Anda diminta untuk menambahkan sebuah komputer yang terhubung menggunakan VLAN 10 atau VLAN 20 ke switch 1 atau ke switch 2. Saya rasa cukup demikian penjelasan singkatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.